Selamat datang kembali di Voice of Ellen, tempat kita ngebongkar kisah-kisah mitologi kuno yang ternyata masih hidup di budaya pop modern. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas salah satu Eternal yang beda banget dari pahlawan super kebanyakan. Kalau yang lain sibuk bertarung pakai tinju, pedang, atau laser, yang satu ini justru bertarung pakai otak. Yap, kita bakal bahas Phastos, sang jenius teknologi dari Eternals. Dan yang menarik, karakter ini ternyata punya akar mitologi yang cukup tragis, dari salah satu dewa Yunani yang paling sering dikucilkan. Yuk, kita mulai. Nama Phastos sendiri terinspirasi langsung dari Hephaestus atau Vulkan dalam mitologi Romawi. Di mitologi Yunani, Hephaestus adalah dewa api, pandai besi, sekaligus penemu. Tapi hidupnya nggak semegah dewa-dewa Olympus lainnya. Dia lahir dengan cacat fisik. Dan ironisnya, ibunya sendiri, Hera, merasa malu. Sampai akhirnya melemparnya dari gunung Olympus, dibuang, diasingkan, sendirian. Tapi dari rasa sakit itu, Hephaestus justru menciptakan karya-karya luar biasa. Dia yang membuat senjata para dewa, petir Zeus, perisai Athena, sampai zirah Achilles. Dia bukan dewa yang disorot, tapi tanpa dia, para dewa nggak akan sekuat itu. Sekarang kita tarik ke Phastos di MCU. Sama seperti Hephaestus, Phastos adalah otak di balik semua teknologi Eternals. Selama ribuan tahun, dia diam-diam membantu perkembangan manusia. Contohnya di Babilonia. Dia sebenarnya sudah punya ide mesin uap, tapi dia tahan. Dia sadar manusia belum siap. Akhirnya, dia cuma ngasih alat bajak sawah. Tapi ternyata, kekhawatirannya benar. Puncaknya terjadi di tahun 1945 saat Hiroshima. Di tengah kehancuran dan ribuan korban jiwa, Phastos hancur secara emosional. Dia sadar, teknologi yang dia bantu kembangkan justru dipakai manusia untuk saling menghancurkan. Dari situ, dia kehilangan harapan. Dia menjauh, mengasingkan diri, bahkan menolak untuk ikut campur lagi. Tapi disinilah versi MCU jadi lebih dalam dari mitologinya. Kalau Hephaestus terus terjebak dalam rasa sakit dan penolakan, Phastos justru menemukan sesuatu yang menyelamatkannya. Cinta. Di era modern, dia memilih hidup sebagai manusia biasa. Dia punya pasangan Ben dan seorang anak, Jack. Dan dari keluarga kecil itu, Phastos menemukan kembali alasan untuk percaya pada manusia. Ketika dunia terancam, dia kembali bangkit. Bukan karena tugas sebagai Eternal, tapi karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia cintai. Seperti yang dia katakan, dia tidak hidup untuk Arishem. Dia hidup untuk keluarganya. Di titik ini, Phastos bukan cuma soal teknologi. Dia adalah gambaran tentang tanggung jawab, bahwa kemajuan tanpa hati nurani bisa jadi bencana, tapi cinta bisa jadi alasan untuk memperbaiki semuanya. Jadi, menurut kamu gimana? Apakah rasa bersalah Phastos atas Hiroshima itu masuk akal? Atau justru yang paling kuat dari karakternya adalah bagaimana dia bangkit karena keluarganya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Voice of Ellen. Sampai ketemu di video berikutnya.